Sebentar lagi kita nyampe ke wilayah Dusun Magersari. Sudah kelihatan itu jarak jauh. Nah, kita pelan-pelan agak menurun jalannya. Itu lokasi Kampung Magersari. Sudah di bawah Gunung Wilis. Di depan sana itu Kampung Magersari yang dulu pernah disinggahi oleh Pak Dirman dan pasukannya, dan sekarang dijadikan tempat wisata edukasi oleh kampung dan masyarakat setempat. Bentar lagi kita nyampe, dan Pak Dirman juga pada saat itu memang perang gerilyanya itu memang melewati daerah lingkar Wilis hingga Kediri, hingga Nganjuk, nanti sampai Madiun, sampai ke Jogja sana nanti terakhir. Untuk kita biar tahu ke lokasi, mari kita langsung ke lokasi Kampung Sudirman. Ini adalah kita sudah sampai ke perkampungan Magersari, yaitu Kampung Sudirman yang dulu pernah disinggahi Pak Dirman dan pasukannya pada saat agresi militer kedua tahun 1949. Nah, kita coba langsung menuju ke lokasi rumah-rumah yang sampai sekarang masih dipertahankan menggunakan kayu, dan jalannya pun masih makadam pakai batu, tidak menggunakan aspal maupun cor. Kita jalan. Nah, kita juga ada gapuro dari bambu runcing. Kita jalan ke arah atas, kelihatannya informasinya dibuat wisata baru. Nah, kita coba melihat rumah yang lama, yang dulu seperti ini, rumah yang asli sebenarnya. Semua rata-rata menggunakan papan kayu dan alas sakadarnya. Seperti ini rumah-rumahnya. Memang di atas itu kelihatannya kita menuju ke tempat lokasi yang katakan dulu katanya tempat untuk tidur istirahatnya Panglima Sudirman pada saat bergerilya agresi militer kedua tahun 1949. Ntar lagi kita masuk ke pintu gerbang. Nah, kita langsung naik. Nah, seperti ini kondisinya sekarang. Kita menuju ke lokasi rumah yang dulu dijadikan tempat kediaman sementara oleh Pak Dirman. Di sebelah kiri memang ada bunga-bunga merah. Nah, ini kita sudah sampai ke lokasi. Inilah lokasi dulu rumah seorang ketua suku atau ketua kampung, kepala kampung, yang rumahnya dulu ikhlas digunakan untuk persembunyian Pak Dirman dengan pasukannya pada saat perang gerilya melawan penjajah Belanda agresi militer kedua tahun 1949 di wilayah Nganjuk, posisinya di Gunung Wilis. Kita jalan menuju ke rumah Pak Samad yang dulu pernah memotong rambut Pak Dirman
pada saat pemotongan dulu Pak Samad pernah kena concongan senjata oleh pasukan dari Pak Dirman. Sebabnya apa? Ditakutkan nanti pada saat ada pemotongan rambut, takutnya mungkin ada peristiwa yang tidak diinginkan. Akhirnya Pak Samad pada saat memotong rambut sekaligus untuk menjaga keamanan Pak Dirman, itu Pak Samad diconcong oleh senjata oleh prajurit Pak Dirman. Kita coba dengan Pak situ Pak namanya, dengan Pak Darto menunjukkan rumah Pak Samad dulu itu pertama kali didatangi oleh prajuritnya Pak Dirman agar diminta memotong rambut dari Pak Dirman pada saat di Dusun Magersari sini. Kelihatannya di sini sudah terlalu gelap, juga kelihatannya rumahnya mungkin sudah sudah roboh atau gimana. Yang jelas ya, kita masuk ke dalam area perkebunan. Nah, di sini ini dulu rumah di sini pernah ada bangunan rumah Pak Samad pada masa itu yang pernah didatangi oleh TNI, diminta motong rambut Pak Dirman pada saat di Dusun Magersari. Berarti ini rumah Pak Samad Pak ya? Rumah Pak Samad yang dulu pernah motong rambut Pak Dirman yang pernah diconcong oleh pasukan Pak Dirman untuk menjaga keselamatan Pak Dirman ya. Oh, okay. Berarti tahun berapa Pak ini dirobohkan bangunan ini? 85. Oh, 85-an. Berarti udah lama. Berarti Pak Samad setelah itu baru keluar dari dusun sini ya, hidup dengan anak cucunya di luar Dusun Magersari. Oh. Berarti disinilah tempat dulu Pak Samad bermukim dengan keluarganya pada saat agresi militer kedua Pak Jenderal Sudirman datang di sini. Kursi ini terbuat dari jati asli, tinggalan dari Pak Samad yang dulu digunakan untuk tempat duduk Pak Dirman. Ketika Pak Dirman minta rambutnya dipotong oleh Pak Samad, dan kursi ini sekarang diturunkan kepada putranya yang namanya Pak Darto, yang sekarang masih dimanfaatkan, dijaga keasliannya. Semoga kursi ini tidak rusak dan tidak hilang, bisa dilestarikan. Jadi ini Pak Darto, putra dari Pak Samad ya, putra dari Pak Samad yang masih menjaga kursi ini dulu yang pernah ditempati duduk oleh Pak Jenderal Sudirman pada saat pemotongan rambut di Dusun Magersari sini. Bayai. Sini di sebelah saya ini sama Pak Darto dulu sebagai tempat duduk Pak Jenderal Sudirman pada saat potong rambut di dusun sini pada masa perang gerilya agresi militer kedua tahun 1949. Semoga tetap asli Pak ya, buatan disati, buatan di apa-apaan, seperti juga keaslian. Sekarang posisi kita di titik 0 dari tempat kediaman yang pernah dulu digunakan oleh Pak Dirman perang gerilya di wilayah Nganjuk. Posisinya di bawah Gunung Wilis, yaitu di Dusun Magersari. Di sini dulu rumah siapa Pak? Ini rumah Bapak Kasan Muradi sebagai tokoh Dusun Magersari. Dan di depan kita itu sudah ada tanda dikasih babu runcing untuk menandai bahwa di situ dulu sebagai tempat persinggahan Pak Dirman untuk perang gerilya. Di sini di sebelah kita ada seorang tokoh masyarakat yang dulu juga sebagai anak keturunan dari Bapak Pak Samad. Bapak jenengan? Pak Pramojo, Pak. Ingkang motong Pak Samad. Pak Samad itu sebagai masih kepala kampung, itu masih keluarga dari Bapak ini
yang dulu menceritakan bahwa yang memotong rambut Pak Dirman itu Bapak kepala kampung sini. Kita tanyakan secara langsung kepada Bapak yang pernah dapat cerita dari keluarga besarnya. Pak, tolong ceritakan sejarah keterangan dari kakeknya itu, katanya potong rambut Pak Dirman. Nah niku ngeten anu Pak. Terus Mbah Samar niku kan ceritane kula tasih umur 12 tahun. Niku kula diceritani aku biyen dikon nyukur Pak Sudirman to. Lah prajurite nyoncong bedil kabeh mudhun. Ceritane niku ngoten Pak Samar. Tapi lokasi pemotongan nggak di sini Pak nggih? Mboten. Di sebelah timur sana kan? Nah, nggih, Di pojok sana kan, Nggih. di pertigaan jalan tadi dari utara jalan itu totokan tadi situ ya Nggih. posisinya. Nggih. Berarti tapi tempat potong rambut itu tidak di sini, tidak di tempat beliau untuk istirahat, tapi di masih ada 200 meter ke timur dekat selatannya Kampung Magersari. Di situ tempat beliau Pak Samad memotong rambut permintaan dari Pak Sinta Sudirman biar lebih rapi pada saat perjalanan atau mungkin peperangan pada agresi militer kedua. Di belakang saya itu sudah ada bambu runcing dikasih tanda dan dipagar oleh menggunakan besi rantai. Nah disitulah agar pemuda atau penerus bangsa itu tahu bahwa sejarah Pak Dirman itu masih ada dan tidak hilang. Maka dari itu masyarakat setempat sini memberikan tanda tersebut agar sejarah Pak Dirman dalam perjuangan itu biar tidak hilang tertelan masa, tapi masyarakat dan pemuda itu bisa meneruskan perjuangan Pak Dirman yang pada saat itu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekitar di tempat ini yaitu sudah dikasih taman oleh masyarakat dan tokoh sini untuk menjaga keaslian alam di sini. Yang jelas tempat ini biar lestari, saling menjaga keberadaan tempat situs yang pernah disinggahi oleh Pak Dirman pada agresi militer kedua. Ini salah satunya di wilayah Nganjuk yang sudah ada tandanya di Dusun Magersari, wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sekitar tempat lokasi monumen atau petilasan Pak Dirman ini memang sudah direnovasi sedemikian rupa agar pengunjung betah untuk datang melihat situs tempat persinggahan Pak Dirman di Gunung Wilis pada saat agresi militer kedua. Pas di sebelah kita ada bambu runcing sebagai tanda bahwa di sini dulu pernah ada seorang pahlawan nasional ya, sebagai pemimpin perjuangan agresi militer kedua, yaitu Panglima Sudirman yang pernah perang melawan Belanda, menyusuri hutan, gunung, sungai, perkampungan hingga sampai di Dusun Magersari sini di bawah Gunung Wilis ini. Dari kami liputan dari sekarang ini, kami liputan Pak Dirman ini, semoga lokasi ini terjamin bagus, lestari oleh masyarakat. Dari saya, Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.
lokasi wisata Kampung Sudirman yang sekarang mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat pengunjung wilayah Nganjuk. Lumayan bisa dikunjungi. Seperti ini kondisi rumah Magersari, masih asli menggunakan papan-papan kayu. Dulu era Pak Dirman datang ke sini juga sudah seperti itu, hingga sampai sekarang masih mempertahankan keaslian. Jadi di sini kalau katakan sebagai kampung adat budaya kuno itu memang bagus. Selain itu memang cocok untuk Pak Dirman bergerilya di sini.